Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Purnomo dari kelas 10 IPA 4 nomor absen 2. Saya akan menceritakan tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Yang pertama, A. Kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Khaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lawud bin Iram, salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Kota Yasrib berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Mekah. Merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Luas kota Yasrib kala itu hanya sekitar 15 km dan sekarang sudah berkembang menjadi 293 km dengan batas-batas geografis sebagai berikut. Yang pertama, A. Bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air. Yang kedua, B. Bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Sur. Yang ketiga, bagian timur berbatasan dengan Harah Wakim. Di bagian barat berbatasan dengan Harah Wabarah. Wilayah Yasrib memiliki penduduk selain terdiri atas beberapa suku, juga ada suku Yahudi di sana dominan memeluk agama Samawi dan ada juga pemeluk Nasrani. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yasrib cenderung lebih heterogen dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, suku Aus dan Kharaj. Yang kedua, kaum Yahudi. Yang ketiga, kaum musyrik. Poin B. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Kaum muslimin di Madinah telah mengetahui kabar berita kepergian Rasulullah SAW dari Madinah. Setiap pagi mereka berbondong-bondong menuju Al-Harah menunggu kedatangan beliau, hingga pada akhirnya mereka terpaksa pulang karena teriknya matahari. Suatu hari mereka juga terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi naik ke atas atap rumahnya. Lalu dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memakai baju putih. Saat itu seisi Madinah semuanya berangkat untuk menyambut. Hari itu memang betul-betul hari yang istimewa dan semua orang berkumpul, momen yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Madinah sepanjang sejarah. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah dan tinggal 4 hari di Kuba. Selama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Kuba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan sejak kenabian. Memasuki hari kelima, tepatnya hari Jumat, Rasulullah bertolak menuju Madinah. Seusai sholat Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah.
Yang pertama, mendirikan masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Mujahidin dan Ansar. Yang ketiga, meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Yang keempat, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Yang kelima, membangun perekonomian dan perdagangan. Poin C, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah, Islam benar-benar mendapat respon positif. Dakwah Islam di Madinah selama kurang lebih 10 tahun membawa kemajuan yang sangat besar. Berikut ini beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. 1. Piagam Madinah, Mistak Madinah. Yang kedua, respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Peperangan yang dilakukan oleh umat Islam pada masa Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut, yaitu pertama, perang Badar, yang kedua, perang Uhud, yang ketiga, perang Khandaq atau Ahzab, yang keempat, perang Tabuk. Dalam sejarah ada dua sebutan untuk perang pada masa Rasulullah SAW. Pertama, Ghazwa, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW yang terjadi sebanyak 27 kali, dan kedua, Syariah, untuk peperangan yang tidak diikuti Rasulullah SAW terjadi sebanyak 47 kali. Sekian yang saya bisa ceritakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.